Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi semuanya. Podcast hari ini kita Indramayu Angkatan 11, kelompok 3, subkelompok 2, akan membahas tokoh panutan ASN dengan nilai berakhlak. Pilihan kita. Podcast hari ini merupakan pembelajaran agenda 2. Kita akan melakukan perkenalan dulu ya. Kita ada 4 pembicara yang hadir bersama kita. Tadi sudah dijelaskan hari ini kita membahas tokoh panutan ASN dengan nilai berakhlak. Kita akan sedikit membahas berakhlak. Berakhlak merupakan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebelumnya kita sudah memilih tokoh panutan masing-masing peserta. Nanti di akhir sesi kita akan voting siapa tokoh panutan dari kelompok kita. Sebelumnya mari kita perkenalan dulu. Silakan Mas Diki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Erlangga dari Indramayu 11, NDH 08. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topan Febrianto. Saya dari Indramayu 11, NDH 29 dari Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan dari Angkatan 11, kelompok 3, NDH 16. Terima kasih Mas Kurniawan. Mulai dari saya dulu ya. Nah, yang pertama adalah tokoh panutan saya adalah ASN di Jawa Barat adalah Ibu Hajah Nina Agustina SH. Lahir di Purwodadi 7 Agustus 1973. Nilai berakhlak yang dapat dilihat pada Bu Haji Nina Agustina SH MA CRA adalah yang pertama berorientasi pelayanan. Di bawah kepemimpinan Bu Haji Nina Agustina sebagai Bupati Indramayu, pemerintah Kabupaten Indramayu terus berupaya meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM yang berpijak pada visi Indramayu bermartabat, bersih, religius, maju, adil, makmur, dan hebat. Yang kedua yaitu akuntabel dalam mengaplikasikan cover value berakhlak menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga ialah kompeten. Bupati Indramayu Ibu Hajarin Agustina terus menggelontorkan program agar masyarakat Indramayu mengenyam pendidikan sehingga akan mampu bersaing dengan masyarakat dari luar daerah. Yang keempat yaitu harmonis. Lewat program alun-alun rakyat atau ALUR, Bupati Indramayu Nina Agustina mengembalikan fungsi alun-alun sebagai tempat interaksi dan cermin kedekatan antara pemimpin dengan masyarakatnya. Yang kelima, loyal. Program berjamaah subuh keliling bersuling adalah program di mana Bupati Indramayu, Wakil Bupati, serta pejabat terkait lainnya berkeliling kecamatan untuk melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Yang keenam, adaptif. Digitalisasi dalam proses transaksi di pemerintah daerah merupakan keniscayaan yang tidak bisa dicegah karena sudah merupakan tren perubahan di dunia. Yang terakhir, kolaboratif. Untuk mewujudkan 10 program unggulan yang diusung Nina Agustina, maka dibutuhkan kerja super tim dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah atau SKPD agar bekerja secara cepat dan mampu menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan akselerasi pembangunan di Indramayu semakin cepat serta kemajuan daerah yang dirasakan oleh semua pihak. Itu saja dari saya. Selanjutnya, mangga Mas Diki. Lama banget sih ngomongnya. Ya, saya akan menceritakan tokoh panutan Jawa Barat dari Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Bapak Ridwan Kamil ini dikenal dengan sapaan Kang Emil, merupakan Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 yang lahir di Bandung 4 Oktober 1971. Beliau menempuh pendidikan sarjananya di Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan pasca sarjananya dalam bidang yang sama di Universitas California, Amerika. Selama masa pemerintahannya, banyak sekali nilai-nilai positif yang dapat masyarakat ambil, khususnya masyarakat Jawa Barat. Beliau menunjukkan banyak perilaku terpuji dan profesionalitas dalam melakukan pemerintahannya.
Perilaku Bapak Ridwan Kamil juga dapat diimplementasikan oleh seluruh masyarakat, khususnya ASN di Jawa Barat. Bapak Ridwan Kamil juga terdapat banyak sikap dan perilaku, yaitu berakhlak. Berikut akan disampaikan beberapa implementasi sikap dan perilaku Bapak Ridwan Kamil yang sesuai dengan core values ASN yang dapat diteladani dan diikuti oleh semua masyarakat. Sehingga beliau merupakan salah satu tokoh panutan di Jawa Barat. Yang pertama, berorientasi pada pelayanan. Program dalam bidang sistem pelayanan publik yang dicerminkan oleh Bapak Ridwan Kamil dapat dilihat dari salah satu program dari bidang kesehatan, yaitu program Layak Rawat. Layak Rawat sendiri adalah program kesehatan unggulan Jawa Barat. Kegiatan Layak Rawat adalah bagian dari penyelenggaraan program Indonesia Sehat melalui kegiatan kunjungan tenaga kesehatan masyarakat yang tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan di tempat tinggal mereka, yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dan kepuasan masyarakat terkait pelayanan publik. Yang kedua, akuntabilitas. Bapak Ridwan Kamil adalah sosok yang sangat akuntabel. Integritas beliau sudah terbangun sejak awal beliau berkecimpung di bidang pemerintahan. Hasil kerja beliau dapat dilihat dari suksesnya beliau sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2018-2022. Selain itu, pada tahun 2019, Pemda Provinsi Jawa Barat mendapatkan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan atau SAKIP. Ini menunjukkan bahwa akuntabel dari kepemimpinan di bawah Bapak Ridwan Kamil sangat diimplementasikan di lingkungan ASN Jawa Barat. Yang ketiga, kompeten. Bapak Ridwan Kamil tidak hanya kompeten dalam suatu bidang. Selain dalam bidang pemerintahan, beliau juga sangat mahir dalam hal arsitektur dan public speaking. Bagaimana beliau berbicara di depan umum merupakan hal yang sangat baik dan dapat diteladani oleh para ASN. Yang keempat, harmonis. Untuk unsur harmonis, implementasi sikap dan perilaku Bapak Ridwan Kamil salah satunya adalah dengan menekankan toleransi ke generasi muda. Program ini membekali 130 pemuda dengan semangat bela tanah air, serta toleransi dengan sesama manusia. Yang kelima, loyal. Bapak Ridwan Kamil bersikap loyal dalam mengemban pemerintahannya. Sikap loyal beliau dapat dicerminkan dan bagaimana beliau secara rutin melakukan kunjungan kepada masyarakat di daerah di Jawa Barat untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat. Yang keenam, adaptif. Bapak Ridwan Kamil mengimplementasikan nilai adaptif dalam core values dengan memenangkan beberapa program. Program-program yang beliau buat ini berkaitan seiring dengan perubahan zaman. Contohnya adalah pada bidang pendidikan dan komunikasi. Yang ketujuh, kolaboratif. Dalam unsur kolaboratif, Bapak Ridwan Kamil ini melakukan kolaborasi dengan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu Shopee. Kolaborasi ini bertujuan untuk mewadahi UMKM Jawa Barat dengan diresmikannya kampus ekspor Shopee di Bandung, yang nantinya akan menjadi pusat pelatihan untuk UMKM di Jawa Barat. Sekian dari saya. Ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya juga memilih tokoh panutan Jawa Barat, yaitu Kang Emil, yang mungkin sama kayak Mas Vicky, karena menurut saya Kang Emil tuh eh, dia kan lulusan pendidikannya juga bagus ya dari ITB. Nah, Kang Emil pun dia punya menerapkan sikap-sikap berakhlak. Nah, kalau menurut saya Kang Emil itu sikap berakhlaknya yang pertama berorientasi pelayanan. Nah, yang berorientasi pelayanan itu sebagai gubernur, dia itu selalu menunjukkan sikap ramah kepada masyarakat, murah senyum, dan melayani dengan sepenuh hati. Karena dari mimik dan mukanya Kang Emil itu gestur tubuhnya itu serta pembawaannya itu tenang dan menyenangkan. Nah, mungkin selain itu juga Kang Emil sering terjun langsung ke masyarakat, mengayomi masyarakat dan mampu menjawab keluhan masyarakat dan mengeluarkan terobosan Jabar Quick Response. Nah, itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jawa Barat. Nah, kemudian dari yang akuntabelnya, selama kepemimpinan Kang Emil, baik saat menjadi wali kota ataupun gubernur, dia itu selalu membuat program yang salah satunya yaitu Jabar Open Data, di mana itu adalah wujud cita-cita Pemprov Jawa Barat
untuk menjadi provinsi digital yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan APBD Pemprov, beliau pun dalam laporan penggunaan APBD-nya itu selalu transparan dan dana tersebut digunakan tepat sehingga bisa mengurangi kecurigaan rakyat kepada pemerintah. Nah, di dalam kepemimpinan Kang Emil juga bersifat akuntabel itu dengan meraih penghargaan yaitu berupa opini wajar tanpa pengecualian. Nah, yang dari BPK ini adalah opini yang ke-10 yang diraih oleh Pemprov Jabar. Nah, itu dia. Nah, kemudian dari sifat berakhlaknya yang kompeten, Kang Emil juga sudah tidak diragukan lagi. Dia itu selalu meningkatkan kompetensi diri sehingga mampu menjawab tantangan, khususnya pada saat pandemi COVID-19 kemarin. Beliau mencipta terobosan sehingga ekonomi Jawa Barat mampu bertahan di tengah pandemi. Beliau pun selalu senantiasa mengajak orang lain untuk belajar dan berkembang untuk meningkatkan profesionalisnya dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, Kang Emil juga memiliki kompetensi yang dibuktikan oleh prestasi Jawa Barat di bawah kepemimpinan beliau. Salah satu prestasi yang beliau peroleh saat menjabat sebagai Wali Kota Bandung ataupun perolehnya nilai A yaitu kinerja birokrasi Kota Bandung menjadikan Bandung satu-satunya kota Indonesia yang mendapat nilai A. Nah, kemudian juga beliau mendapat prestasi sebagai Best Governor for Healthcare and Action, yaitu beliau tuh pada saat menangani pandemi COVID-19. Dari sisi harmonisnya, beliau itu Kang Ridwan Kamil ini peduli dan menghargai perbedaan yang ada serta menyerukan persatuan dan kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Beliau itu selalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kebijakan dan terobosan yang dibuatnya. Kemudian Kang Ridwan Kamil ini juga bekerjasama dengan Bank BJB untuk menggagas kredit tanpa bunga dan agunan untuk warga miskin melalui rumah ibadah seluruh agama di Indonesia. Dari sikap loyalnya, Kang Emil ini memiliki atau selalu memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat sehingga bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air di hati masyarakat khususnya wilayah Jawa Barat. Beliau memperkenalkan permainan tradisional Indonesia yang syarat akan makna memperkenalkan makanan tradisional, khususnya makanan-makanan di Jawa Barat. Dari sifat adaptifnya, beliau itu mengeluarkan namanya Jabar Digital Service atau namanya unit pelaksana teknis layanan digital dan komunikasi informasi yang dibawa Dinas Komunikasi Informasi yang dicita-citakan dapat mempersempit kesenjangan digital. Mungkin itu dari saya, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas kali ini, tugas hari ke-5, agenda 2, tentang nilai-nilai dasar PNS, yaitu memilih tokoh panutan asal Jawa Barat. Saya di sini memilih Pak Deddy Mulyadi atau akrab disapa Kang Deddy, itu dari Jawa Barat, Subang lahirnya. Ia seorang politisi Indonesia, ia juga anggota DPR RI periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Kabupaten Purwakarta, Bekasi, dan Karawang. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini saya mempunyai nilai-nilai dasar PNS yang berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Kang Deddy tidak diragukan lagi pribadinya yang ramah, murah senyum, sopan santun, dan mudah berbaur ke masyarakat menjadi daya tarik baginya.
sehingga siapapun yang bertemu dengannya pasti akan menemukan kenyamanan saat berada di dekatnya. Yang kedua adalah akuntabel. Dalam akuntabel, Kang Deddy bertanggung jawab atas jabatannya dengan melaksanakan sikap yang jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Bahkan salah satu terobosan di bidang pendidikan adanya program pemadatan jam belajar bagi siswa menjadi 5 hari. Mungkin sebelumnya 7 hari kan ya. Yang ketiga, kompeten. Kinerja yang positif membuat Kang Deddy disukai kalangan masyarakat. Dan dari kinerja tersebut, Kang Deddy membangun infrastruktur yang merata di daerahnya, serta didedikasinya yang konsisten dalam menata pembangunan berbasis kearifan lokal. Yang keempat, harmonis. Kang Deddy telah memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap kehidupan keagamaan, kerukunan antar umat beragama, menjaga kualitasnya dari waktu ke waktu semakin lebih baik. Yang kelima, loyal. Kang Deddy berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, loyalitas kepada pemerintah, dan sudah berkomitmen mementingkan bangsa dan negara terlebih dahulu daripada mementingkan kepribadian pribadi. Salah satunya mengikuti acara-acara adat yang diadakan oleh masyarakatnya. Yang terakhir, yang keenam, adaptif. Kang Deddy sangat adaptif dalam memberikan inovasi kepada masyarakat. Bisa dilihat dari beberapa program-program terobosannya yang sangat sukses diterapkan di daerahnya. Beberapa program Kang Deddy adalah program kesehatan, program izin mendirikan bangunan, program pencatatan sipil, dan program keluarga berencana. Nah, yang terakhir, kolaboratif. Kang Deddy memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam hal apapun, terutama untuk memajukan daerahnya. Kang Deddy juga sering berdiskusi dengan masyarakat secara langsung. Banyak juga aksi sosial yang diikutinya. Salah satu aksi sosial yang dilakukan adalah melakukan perbaikan atap rumah yang hampir roboh. Sekian dari saya. Mungkin mangga untuk Terima kasih dipilih Mas siapa yang Kurniawan. terbaik. Tadi sudah kita dengarkan ya, ada Kang Emil 2 dan Kang Deddy dan saya sendiri Ibu Hajanina. Mangga, menurut teman-teman siapa yang kira-kira contoh panutan untuk daerah Jawa Barat? Mangga. Ya kalau menurut saya mungkin gini aja, karena kita mungkin dari Indramayu dan tokoh panutan kita adalah Bupati Indramayu, gimana kalau misalnya kita langsung vote milih Ibu Nina aja sebagai tokoh panutan di Jawa Barat. Nah, itu bagaimana menurut rekan-rekan? Iya, Oh, berarti yang tadi di crop ya, yang tadi di crop. Iya, Ibu Nina berarti aja, iya. kita sepakat ya, kita mengambil Ibu Nina Agustina, Bupati Indramayu sebagai panutan kelompok 3, subkelompok Cukup, 2. Mbak. Cukup. Ya cukup. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.